Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis bi Syarhi Lubabil Hadis. Ini syarah dibuat oleh Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap kitab Lubabul Hadis karangan Imam As-Suyuti rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi ma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab pertama. Sebagaimana di awal beliau menjanjikan kitab ini berisi 40 bab, di mana setiap bab berisi 10 hadis. Berarti kalau khatam kita baca kitab ini kita sudah membaca 400 hadis. Itu belum lagi hadis-hadis yang ditambah dalam syarahnya oleh Syekh Nawawi. Kita baca matannya dulu supaya nanti di syarahnya lebih ringkas, kita baca cepat. Nah, yang penting pokoknya sudah kita dapati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Bermula bab yang pertama itu sabit pada menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama. Jadi ulama ini jamak dari alimun, seorang yang berilmu, namanya alim. Jamaknya ulama. Beda dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ulama itu jadi mufrad. Sehingga kalau kita pengen menyatakan banyak ulama harus menambah kata para ulama. Nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud? Ini Ibnu Mas'ud sahabat dekat Nabi. Ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud. Ya, jadi nama beliau Abdullah bin Mas'ud. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu kalaman wa la taktubu harfan khairul laka min aitaki alfi raqabatin. Kata Nabi, julusuka, bermula dudukmu sa'atan, sesaat, sejam bahasa kita. Bermula dudukmu sejam fi majlisil ilmi, dalam majlis ilmu, yang tidak engkau sentuh akan pulpen, yang tidak engkau tulis akan satu huruf pun, itu khairun laka, lebih baik bagimu, min itqi, daripada membebaskan 1000 budak. Kita tahu saudara, membebaskan budak itu pahalanya sangat luar biasa. Tapi kata Nabi, engkau duduk sebentar dalam majelis ilmu, tapi engkau tidak memegang pulpen pun, tidak pun engkau menulis satu huruf pun, cuma mendengarkan saja, itu khairun, lebih baik bagimu dari membebaskan 1000 budak. Luar biasa nih. Kemudian Nabi melanjutkan, wa nadruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Bermula melihatnya dirimu kepada wajah orang alim, itu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang engkau sedekah dengannya kuda di jalan Allah. Ini melihat kepada wajah orang alim, tentunya melihat karena cinta, bukan melihat dengan kebencian dan iri, tapi melihat dengan penuh cinta kepada wajah seorang alim lebih baik dari 1000 kuda yang disedekahkan di jalan Allah. Wasalamuka 'alal 'alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Luar biasa nih. Wasalamuka, dan memberi salammu kepada orang alim itu lebih baik bagimu dari ibadah 1000 tahun. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga berkata, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Nah, bermula wahidun mutarim, bermula seorang yang berusaha untuk wara, mutawari'un. Bermula satu orang yang berusaha untuk wara itu lebih berat di atas setan min alfi abidin, dari 1000 orang ibadah, mujtahidin lagi yang sungguh-sungguh, jahidin lagi yang bodoh, wari'in lagi yang wara. Ini ada 1000 orang yang rajin ibadah, tapi dia bodoh. Memang dia wara, menjaga diri dari segala yang haramkan, tapi dia nggak paham. Nah, masih lebih berat satu orang yang memaksakan diri berusaha untuk wara, tapi dia berilmu. Nah, ini karena hadis-hadis berkaitan dengan ilmu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, fadlul alimi 'alal 'abdi ka fadlil qamari lailatal badri 'alal kawakib. Bermula keutamaan orang alim di atas orang abid, orang yang beribadah tanpa ilmu atau punya ilmu sedikit doang pas untuk ibadahnya. Fadlul alim, bermula keutamaan orang yang alim di atas orang yang abid. Kafadlil qamari, itu seperti kelebihan bulan pada malam Badar, alal kawakib, di atas bulan-bulan yang lain. Nah, mungkin sekali baca sampai di sini karena syarahannya lumayan panjang nih. Kita lihat syarahannya. Al-babul awalu, bab yang pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama, pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Syekh Nawawi ketika mensyarah ini beliau membawakan firman Allah. Adapun Syekh Suyuti karena memang kitabnya kitab Lubabul Hadis untuk hadis, jadi beliau langsung memulai dengan hadis yang menunjukkan kelebihan ilmu. Ya, Syekh Nawawi dalam mensyarahkan beliau membawa ayat Quran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Bersaksilah oleh Allah bahwa sungguhnya tidak ilah kecuali Dianya Allah, dan bersaksilah oleh malaikat atas kepada Allah. Wa ulul ilmi, dan bersaksilah oleh para orang yang berilmu. Qa'iman bil qisti, hal keadaan Allah, kita hal kehuwa, itu qa'iman bil qisti, yang menegakkan keadilan. Jadi ayat ini kita bisa melihat Allah bersaksi, kemudian diikuti oleh malaikat, diikuti oleh orang yang berilmu, karena hanya orang-orang yang berilmu yang bersyahadah. Orang yang tidak berilmu nggak bisa bersyahadah. Maksud nggak bisa bersyahadah, syahadah yang sesungguhnya. Karena syahadah yang sesungguhnya, syahadah yang berdasarkan ilmu. Artinya di ayat ini kita lihat nih, syahidallah, Allah bersaksi, kemudian malaikat bersaksi, ulul ilmi bersaksi. Ini menunjukkan tentang kelebihan orang yang berilmu tentunya. Fandur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsih. Maka perhatikan olehmu bagaimana memulainya Allah, bada'a, bagaimana memulainya Allah Subhanahu wa taala binafsihi, dengan dirinya, yaitu syahidallah. Wasanna bil malaikah, dan menduakan ya Allah dengan malaikat. Arti menduakan pada posisi kedua, yaitu malaikat, wal malaikatu. Wasallasa bi ahlil ilmi, dan mentigakan ya Allah dengan ahlul ilmi, yaitu ulul ilmi. Wa nahika bihadza syarafan wa fadla. Cukuplah kepadamu dengan ini nisbah kemuliaan dan keutamaan. Jadi untuk mengetahui kelebihan ilmu, kelebihan orang alim, tidak perlu dalil-dalil yang lain. Wa nahika, cukup ayat ini saja sudah cukup untuk menunjukkan tentang kelebihan ilmu dan orang yang berilmu. Jadi nahika ini isim fi'il bermakna yakfi. Jadi hadza ini fa'ilnya, baba ziyadah. Ya, cukuplah kepadamu oleh ini, syarafan, nisbah kemuliaan. Masuk dalam syarah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, tadi di matan. Siapa Ibnu Mas'ud ini? Ya, ini yang mau disyarah. Wasmuhu Abdullah, dan bermula namanya Ibnu Mas'ud itu Abdullah. Jadi banyak Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, itu semuanya namanya Abdullah. Wa kana sahiba sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wisadihi wa na'laihi wa tahurihi fis safari. Dan ada ianya Ibnu Mas'ud itu sahibah sirri, itu teman rahasia Rasulullah. Teman rahasia atau teman sir yang menjaga rahasia Rasulullah bisa. Wa wisadihi, dan teman bantalnya Rasul. Wa na'laihi, dan sahib dua sandalnya Rasul. Wa tahurihi, dan sahib airnya Nabi, alat bersucinya Nabi, fis safari, dalam safir. Artinya begini. Jadi Ibnu Mas'ud ini sahabat yang dekat dengan Nabi. Beliau mengurusi segala kebutuhan Nabi. Ya, kalau Nabi pengen duduk, misalkan perlu tempat duduk, ya beliau menyiapkan bantalnya. Nabi mau pakai sandal, Ibnu Mas'ud menyiapkan sandal. Nabi mau bersuci, air untuk bersuci beliau siapkan dalam perjalanan. Begitu. Atau bisa juga beliau itu penyimpan rahasia Nabi. Karena sahabat yang paling terkenal sebagai penyimpan rahasia Rasul, sahabat Hudzaifah. Nah, mungkin ini tambahannya. Wa kana khafifal lahmi katsiran jiddan. Dan ada ianya Ibnu Mas'ud itu khafifal lahmi, sangat
ringan daging beliau, artinya beliau itu kurus. Qasiran jiddan, itu yang pendek banget. Beliau sangat pendek sekali. Memang sering kita dengar sahabat paling pendek itu Ibnu Mas'ud. Qasiran jiddan. Nahu zira'in. Dianya beliau itu seumpama zira'in, satu zira, satu hasta. Ini yang saya baru dengar. Kalau tinggi beliau itu cuma satu hasta. Tapi kalau pendek sering kita dengar, tapi nggak ada penjelasan pendeknya ukurannya berapa. Syadidal adamah. Nah, kita baca aja syadidah semuanya jadi khobar kana. Ada yang beliau itu kafifal lami, ringan dagingnya, kasiran jiddan, pendek banget, nahwa zira'in, itu cuma sehasta. Syadidal udmah, itu sangat-sangat coklat. Udmah itu lapisan bumi. Ya, pertama, jadi warnanya coklat bukan hitam. Syadidal udmah. Jadi beliau itu sangat coklat warnanya. Wa kana min ajwadin nasi sawaban. Ada yang beliau itu dari sebagus-bagus manusia nisbah baju, termasuk orang yang selalu pakai baju bagus. Wa atyaban nasi rihan. Dan ada yang beliau itu sebahagian dari yang paling wanginya manusia nisbah wanginya. Badan beliau wangi. Suka pakai minyak wangi. Wa kana daqiqas saqaini. Dan ada yang beliau itu yang kecil, dua betis beliau kecil, kaki beliau kecil, orangnya juga kecil, pendek. Akhaza yajtani siwakan. Alhamdulillah. Akhadha yajtani siwakan minal araki faja'alatir rihu takfu'uhu. Fadhahikal qawmu minhu faqala Rasulullah. Akhadha, mengambil ianya beliau. Akhadha, masuk ianya beliau. Yajtani, mengambil ianya beliau siwakan akan kayu siwak minal arak, dari kayu arak. Artinya beliau pernah pada suatu hari mengumpulkan kayu arak untuk mau dibuat siwak. Ini kemungkinannya kelihatannya beliau membawanya banyak. Faja'alatir rihu takfu'uhu. Maka jadilah angin itu menolak ianya angin akannya beliau. Ini bisa saja ketika beliau naik pohon ara atau beliau membawa seikat kayu ara kemudian ditiup angin. Takfu'u ini artinya tarada, menolak. Maka jadilah angin itu takfu'u, menolak ianya angin akan beliau. Jadi kayak tertiup angin gitu, barangkali beliau jatuh, makanya fatahikal qaumu minhu, maka tertawalah oleh kaum anhu, minhu darinya Ibnu Mas'ud. Jadi orang-orang di sekitar beliau menertawakan beliau karena beliau barangkali terjatuh. Faqala Rasulullah, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Lima tazhakun, kenapa kalian tertawa? Faqalu, mereka menjawab, ya Rasulullah min diqqati siyaqih. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tertawa min diqqati, dari kecil betisnya. Nah, gitu. Faqala, maka berkata ya Nabi, walladzi nafsi biyadih, demi alladzi yang jiwaku dalam kuasanya, lahuma fil mizani asqalu min Uhud. Lahuma ini bukan lam huruf jar, ini lam jawab kasam. Lahuma, sungguh bermula keduanya dua kaki Ibnu Mas'ud, fil mizani, dalam timbangan Allah di hari kiamat, asqalu, itu lebih berat, min Uhud, dari bukit Uhud. Nah, luar biasa nih, kecil-kecil begitu lebih berat dari bukit Uhud karena kebaikannya, ketaatannya, kesolehannya. Wa kana huwa kasiral wuluj alaihi wa yamshi ma'ahu wa amamahu bil asa. Adalah dianya Ibnu Mas'ud itu kasiral wuluj, yang banyak masuk kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sering datang ke tempat Nabi, sering bertemu Nabi. Wa yamshi ma'ahu, sering berjalan bersamanya Nabi. Wa amamahu, sering berjalan di depan Nabi bil asa, dengan membawa tongkat. Wa yasturuhu, menutup ianya beliau akannya Nabi, idza ghatasala, bila Nabi mau mandi. Nabi mandi, beliau bikin tabir. Wa yuqidhu idza nama, membangunkan ianya beliau akannya Nabi bila Nabi tidur. Wa yulbisuhu na'alaihi, beliau memakaikan kepada Nabi dua sandal Nabi, idza qama, bila Nabi bangun. Bila Nabi bangun mau berjalan, sandal sudah disiapkan oleh Ibnu Mas'ud. Fa idza jalasa adkhalahuma fi dhira'ihi, maka apabila duduk ianya Nabi, adkhalah, memasukkan ianya Ibnu Mas'ud tadi akan dua sandal dalam dua lengan beliau. Sandal beliau pakaikan di tangan kalau Nabi duduk. Luar biasa nih Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud? Nah ini, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud,
Julusuka sa'atun. Bermula dudukmu sebentar. Artinya sebentar minaz zamani. Nah, beliau menjelaskan di sini dudukmu sebentar. Sebentar itu kapan? Malam apa siang? Minaz zamani lailan kana au naharan. Sebentar dari waktu. Malam ada ia zaman atau siang. Boleh malam, boleh siang. Duduk belajar. Fi majlisil ilmi, dalam majelis ilmu. Memang ini ketentuannya ada majelisnya, bukan majelis online ya. Apa sekarang bisa dikembangkan. Online bisa dianggap majelis. Ya. Dalam majelis ilmu. Wa fi lafdin fi halakatil alim. Dalam lafaz yang lain tulisannya bukan majelis ilmu tapi fi halakatil alim. Dalam halakahnya orang alim. Arti halakah itu lingkaran. Jadi orang alim ketika mengajar biasanya di sekelilingnya duduk berlingkar-lingkar. Makanya disebut halakah, kayak gelang. Nah, fi halakatil alim, dalam halakahnya orang alim tersebut. Duduk sebentar. La tamusu bi fathil mim. Yang tidak engkau sentuh, dengan fathah mim bacanya. Qalaman, tidak engkau sentuh akan pena. Wa taktubu harafan, tidak pula engkau tulis satu huruf pun. Khairul laka, lebih baik bagimu. Min itaqi, daripada itaqi ay i'taq. Daripada memerdekakan alfi raqabah, 1000 budak abdin au amatin, baik budak laki-laki atau perempuan. Wa nadruka ila wajhil alim, bermula melihatnya dirimu kepada wajah orang alim, artinya binadril mahabbah, artinya melihat dengan cinta, bukan melihat dengan benci. Khairul laka, lebih baik bagimu daripada 1000 kuda. Min alfi farasin, dari 1000 kuda. Tasaddaqta biha, yang engkau bersedekah dengannya kuda. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ay fi jihadil kufar, maksud di jalan Allah dalam berjihad melawan kafir, li'ila'i dinillahi ta'ala, untuk meninggikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Bermula salammu kepada orang alim lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Nah, jadi ibarat seperti ini kadza dzakarahul Hafidz Al-Mundhiri. Demikianlah telah menyebut akannya oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri Fid Durratil Yatimah, dalam kitab Durratil Yatimah. Wa an Umar bin Al-Khattab qala, dan daripada Umar bin Khattab berkata, ya, Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasul. Apa kata Rasul? Man masya ila halaqati alimin kana lahu bi kulli khatwatin mi'ata hasanah. Barang siapa yang berjalan ia kepada halqah kita artikan majelis saja, kepada majelis orang yang alim itu adalah baginya dengan setiap satu langkah mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Mi'atu khobar kana. Barang siapa yang berjalan menuju ke majelis ilmu, pergi ke sekolah, pergi mengaji, itu setiap langkah nilainya 100 kebaikan, luar biasa. Fa idza jalasa 'indahu wastama'a ma yaqulu kana lahu bi kulli kalimatin hasanah. Dan maka apabila telah duduk ianya orang, indahu, di dekatnya si alim, duduk di dekat guru, wastama'a, dan mendengar ia. Istama'a itu mendengar dengan baik, mustami, bukan hanya sekedar dengar, memperhatikan. Wastama'a, dan mendengar ia ma yaqulu, akan apa yang berkata ianya si alim tadi, guru. Kana lahu, niscaya adalah baginya seseorang, bikulli kalimatin, dengan setiap satu kalimat itu, hasanatun, itu satu kebaikan. Satu kalimat yang kita dengar ditulis sebagai satu kebaikan. Kadza dzakarahun Nawawi fi Riyadhus Shalihin, demikian telah menyebut akannya oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Makanya nama Syekh Nawawi Al-Bantani enggak pakai alif lam untuk membedakan. Kalau yang pakai alif lam ini Syekh Nawawi pengarang Syarhul Muhazzab, Majmu' Syarah Muhazzab, pengarang Riyadhus Shalihin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Faqihun, seorang faqih tadi di matan. Alimun bi ilmi syariah. Apa arti faqih? Faqih itu alimun, orang yang paham dengan ilmu syariah. Faqihun wahidun, faqihun wahidun. Faqih yang satu, mutawari'un, lagi yang wara. Apa arti mutawari'un? Mutakallifun bitarkil maharim, yang berusaha keras untuk meninggalkan yang haram. Artinya seorang yang alim yang baru berusaha untuk menjadi wara, belum wara benaran. Mutakallifun bitarkil maharim, yang memberatkan diri, berusaha keras untuk meninggalkan segala yang haram. Fahwal mubtadi fi dzalik, maka dianya orang itu dianggap pemula dalam masalah wara, masih permulaan wara.
asyaddu ala syaitan, itu lebih berat di atas setan. Karena ilmunya, ini pembahasan ilmu. Orang yang berilmu, yang paham ilmu syariah, yang baru berusaha wara, lebih berat terhadap setan. Dalam pandangan setan ini lebih susah untuk digoda dibanding dari min alfi abidin mujtahidin, dari 1000 ahli ibadah yang rajin. Mujtahid fil ibadah, yang rajin dalam ibadah. Jahilin, lagi yang bodoh ia, bima yattarau alaiha, dengan apa-apa yang akan datang ia kepadanya ibadah. Dia tidak tahu hal-hal yang bisa merusak ibadah, mengganggu ibadah, membatalkan pahala ibadah. Wari'en, lagi yang wara juga. Ya. Orang jahil itu wara. Jadi wara ini beda dengan mutawari. Kalau wara tarikun lil maharim, yang meninggalkan bagi segala yang diharamkan. Fahwal muntaha fil kafi anil maharim, maka dianya seseorang itu muntaha, sudah sampai puncak dalam masalah menahan diri dari yang haram. Waraknya tingkat tinggi, cuma sayang dia jahil. Nah, setan masih lebih berat dalam menghadapi seorang yang alim yang baru berusaha untuk warak daripada 1000 orang ahli ibadah rajin tapi bodoh. Kenapa bisa seperti itu? Wa dzalika li anna syaitana kullama fataha baban 'alan nasi minal ahwa wa zayyana syahawati fi qulubihim bayyana al-faqihul arif makaidahu fayasuddu dzalikal bab wa yaj'aluhu khaiban khasira. Karena bahwa sungguh setan kullama fataha baban, setiap kali membuka ianya setan akan satu pintu kepada manusia, minal ahwa, dari hawa nafsu, wa zayyana syahawah, menghiasi ianya setan akan syahwat-syahwat fi qulubihim, dalam hati mereka manusia. Bayyanal faqih, niscaya menjelaskan oleh seorang faqih tadi, al-arifu, lagi yang arif tadi, bimaqayidihi, dengan tipuan-tipuannya setan. Fayasuddu dzalikal bab, maka menutup ianya si faqih akan demikian pintu. Wa yaj'aluhu khaiban khasira, dan menjadikan ianya si alim tadi akannya si setan akan yang khaiban, yang rugi. Khaiban, kosong, gagal lagi rugi. Maksudnya begini, kenapa setan lebih susah menghadapi seorang yang alim daripada 1000 ahli ibadah? Begini maksudnya. Jadi ketika setan membuka satu pintu godaan, ketika setan menggoda manusia, menghiasi syahwat dalam hatinya, manusia kita harus begini-begini, harus cinta kepada dunia, harus poya-poya segala macam. Bayanal faqih, seorang yang alim tadi akan menjelaskan ke masyarakat, itu tipuan setan, jangan dengar. Ya suddu zalikal bab, maka orang alim itu pun menutup pintu godaan setan. Wajajahlu, menjadikan setan khaiban, kosong, tidak bisa mencapai tujuannya, khasiran, lagi yang merugi. Nah, ini yang membuat setan jadi berat menghadapi seorang yang alim. Bi khilafil abid, dengan sebalik si abid yang ibadahnya doang. Fa innahu rubama yashtaghilu bil ibadah. Fa innahu, karena bahwa sungguhnya si abid itu rubama, kadang-kadang yashtaghilu, sibuk ia dengan ibadah. Dia sibuk dengan ibadah dirinya sendiri, tidak mengurusi ummah. Wa huwa fi habaili syaitan, padahal dia juga mungkin berada dalam jeratan setan. Habail, jeratan. Nah, itu maksudnya. Jadi dengan sebalik seorang abid, fa innahu, maka sesungguhnya si abid itu rubama, kadang-kadang sibuk ia dengan ibadah, wa huwa, padahal dia sendiri itu dalam jeratan setan, wala yadri, dan dia tidak paham. Afada dzalikal Azizi, menjelaskan akademikan oleh Al-Azizi, naklan At-Tayyibi, beliau mengambil dari Syekh At-Tayyibi. Wa fi riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas, dan sabit dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas itu bunyinya begini, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Bermula faqih yang satu itu lebih berat di atas setan daripada 1000 ahli ibadah. Enggak ada tambahan wari'ennya. Enggak ada tambahan alifi abidin mujtahidin wari'in. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fadlul alimi, bermula kelebihan orang alim, ay al-amili bi ilmi, kelebihan orang alim yang mengamalkan ilmunya, alal abid, dibanding terhadap ahli ibadah, kafadlil kamari, seperti kelebihan bulan pada malam Badar, ala sairil kawakib, di atas semua bintang-bintang. Al-muradu bil fadli kasratus sawab, bermula yang dimaksud dengan lebih yaitu kasratus sawab, banyaknya pahala.
asyamilu lima yu'tihillahu al-'abda fil akhirah min darajatil jannah wa ladzatiha wa ma'kaliha wa masyaribiha wa manakihiha wa ma yu'tihillahu ta'ala lil 'abdi min maqamatil qurbi wa ladzatin nazir ilaihi. Jadi begini, kelebihan orang alim. Maksudnya orang alim yang mengamalkan ilmunya. Apa maksud kelebihan? Yang dimaksud dengan kelebihan dalam hadis yaitu kasratus sawab, yaitu banyaknya pahala, lagi yang mengandung ia bagi ma yang akan memberikan akannya ma oleh Allah kepada si hamba di akhirat. Jadi kelebihan orang alim maksudnya banyaknya pahala orang alim serta apapun yang akan Allah berikan kepada beliau di akhirat. Min darajatil jannah, dari derajat-derajat surga, waladzatiha, kelezatannya surga, wa makiliha, makanan-makanannya surga, wa masyaribiha, minuman surga, wa manakiha, masalah pernikahan dalam surga bidadari, wa ma yu'tihillah, dan masuk juga apapun yang akan Allah berikan kepadanya, ma yang akan memberikan akannya ma oleh Allah Ta'ala bagi hamba, mim maqamil qurbi, dari posisi-posisi makam-makam dekat dengan Allah, waladzatin nadri, kelezatan melihat kepada Allah, wasimai, apalagi wasimai kalamihi, mendengar kalamnya Allah. Rawahu Abu Naim, meriwayatkan akannya hadis oleh Abu Naim an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal. Wa fi riwayatin lil Haris bin Abi Usamah an Abi Sa'id al-Khudri anhu, dan dalam riwayat yang lain, riwayat Haris bin Abi Usamah an Abi Sa'id al-Khudri, darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyinya begini, fadlul alimi alal abid ka fadli ala ummati. Bermula kelebihan orang yang alim di atas orang yang abid itu seperti kelebihanku di atas umatku. Banyak lafaz hadis. Wa fi riwayatin li Tirmidzi an Abi Umamah, dan dalam satu riwayat yang lain milik bagi Tirmidzi daripada Abi Umamah, bunyinya begini, fadlul alim alal abid, bermula kelebihan orang alim di atas orang yang beribadah itu kafadli ala adnakum, seperti kelebihanku di atas adnakum, di atas orang yang paling rendah di antara kamu, yaitu sahabat. Ai nisbatu syarafil alim, artinya perbandingan kemuliaan orang alim ila syarafil abid, kepada kemuliaan seorang abid, kanisbati syarafin nabi, seperti bandingan mulianya nabi, ila adna syarafis sahabah, kepada serendah-rendah kemuliaan sahabat. Nah ini. Qala al-Ghazali, berkatalah oleh Imam Ghazali, fandur kaifa ja'ala al-ilma muqarinan li darajatin nubuwah. Lihat olehmu, kata Imam Ghazali, bagaimana menjadikan ya Nabi akan ilmu akan yang sejajar bagi derajat kenabian. Itu dalam hadis, kelebihanku, kelebihan orang yang berilmu seperti kelebihanku. Jadi ilmu dibandingkan dengan derajat kenabian, ini menunjukkan luar biasa. Wa kaifa hatta rutbatal amalil mujarrad anil ilmi, dan bagaimana menghapus ianya Nabi akan derajat amal mujarad. Bagaimana menghapus ya Nabi akan tingkatan beramal doang, mujarad. Beramal doang jauh dari ilmu. Enggak ada sebutan nama sekali. Kelebihan si alim dibanding si abid. Jadi itu rendah banget nilai ibadah tanpa ilmu. Walaupun yang beribadah itu tentu punya ilmu sedikit, kalau enggak kan enggak bisa disebut ibadah. Ini, wa in kanal abidu la yakhlu an ilmin bil ibadati allati yuwadhibu 'alaiha. Sekalipun adalah orang yang beribadah itu la yakhlu, tidak sunyi ia dari ilmu dengan ibadah allati yang sedang sibuk ia di atasnya ibadah. Walaupun orang yang abid itu tentu punya ilmu juga, ilmu terhadap ibadah yang sedang dia kerjakan. Itu maksudnya. Walau lahu, jikalau tidaknya ilmu, lam takun ibadah, niscaya tidak ada ianya ibadah, itu ibadah. Jadi kalau dia tidak punya ilmu terhadap ibadah yang sedang dilakukan itu tidak disebut ibadah. Jadi artinya kelebihan orang alim yang memiliki ilmu dibanding seorang ahli ibadah yang juga memiliki ilmu dengan ibadahnya, itu seperti Nabi dan sahabat paling rendah. Jadi sampai, iya. Jadi memang ini nggak bisa panjang-panjang, paling 30 menit. Pas ini 30 menit. Jadi satu halaman berarti. Insya Allah nanti di lain kesempatan berarti halaman 9 sampai syarahannya. Satu lembar paling kebaca.
Nah, karena walaupun satu lembar ini kecil-kecil padat. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.